Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra dengan NIM 214011012 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan materi tentang manajemen produksi. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah Strategi Pengembangan Bisnis Syariah. Jadi, langsung saja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena satu like dari kalian itu sangatlah berarti bagi saya. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak video kali ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen produksi. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah mengenai definisi manajemen produksi, setelah itu ruang lingkup dari manajemen produksi, prinsip-prinsip manajemen produksi, ada faktor-faktor manajemen produksi, dan juga fungsi dari manajemen produksi. Masuk materi yang pertama mengenai definisi atau pengertian daripada manajemen produksi. Kita udari dulu dari manajemen produksi. Manajemen selalu kita katakan manajemen itu adalah pengelolaan. Ya, kita bisa sering kita artikan seperti itu, pengelolaan, pengaturan. Pengelolaan itu apa? Pengelolaan suatu kegiatan, pengaturan suatu kegiatan agar suatu kegiatan itu bisa terorganisasi dengan baik dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Lantas apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi itu adalah suatu kegiatan menghasilkan barang. Kalau dalam suatu perusahaan kan seperti itu. Jadi kalau kita gabungkan jadi satu, mengenai manajemen produksi adalah suatu pengelolaan, suatu pengaturan dalam suatu kegiatan produksi yang dimana itu bisa mencakup mengenai sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan lain sebagainya. Hal ini untuk apa? Agar pada kita saat melakukan produksi itu bisa mencapai tujuan atau target yang kita inginkan dalam memproduksi suatu barang tersebut, biar hasilnya juga maksimal teman-teman. Jadi seperti itulah manajemen produksi itu, seperti itu. Baik, definisi sudah. Setelah itu kita masuk materi yang kedua, yakni tentang ruang lingkup dari manajemen produksi teman-teman. Jadi yang saya sebutkan kali ini ada 5 dari ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama yakni penyusunan rencana produksi. Untuk yang kedua, pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Setelah itu yang ketiga ada perawatan dan pemeliharaan alat atau mesin. Untuk yang keempat itu pengendalian mutu. Yang kelima mengenai pengendalian tenaga kerja. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Untuk yang pertama ya ini penyusunan rencana produksi. Jadi dalam kita melakukan produksi itu pasti butuh rencana ya teman-teman. Pasti butuh rencana. Enggak hanya produksi doang, tapi juga apapun kegiatan itu pasti kita harus butuh rencana teman-teman. Karena apa? Pada dasarnya rencana itu adalah yang menentukan tujuan kita itu mau kemana. Jadi dalam produksi itu harus ada rencana. Kita mau produksi seperti apa, seberapa banyak, target kita kemana, gitu. Target kita produksi yang seperti apa, gitu teman-teman. Jadi kalau ada rencana, pasti insya Allah nantinya dari hasil dari produksi kita, kalau sesuai rencana itu bisa maksimal hasilnya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua yakni mengenai pengendalian dan pengadaan bahan ya, pengendalian persediaan dan pengadaan bahan teman-teman.
Jadi pengendalian persediaan dan pengadaan bahan ini ada untuk apa? Pasti dalam produksi itu kita butuh bahan baku, teman-teman. Bahan baku. Pertama itu yang paling diperlukan itu bahan baku, teman-teman. Karena apa? Tanpa adanya bahan baku ya mungkin mana mungkin kita bisa memproduksi suatu barang terutama ya, teman-teman. Pasti butuh bahan baku yang utama. Jadi kelancaran bahan baku, kita harus bisa mengadakan bahan baku tersebut, harus lancar bahan baku tersebut, jangan sampai bahan baku tersebut mandek gitu, teman-teman. Kalau bahan baku tidak lancar ya produksi kita tidak akan lancar, kita tidak bisa uh, kita tidak bisa melakukan produksi dengan baik. Jadi pengelolaan bahan baku itu sangatlah penting, teman-teman. Jadi yang paling penting itu yang dikelola juga termasuknya bahan baku, itu yang paling utama. Untuk yang ketiga, mengenai pemeliharaan dan perawatan alat atau mesin, teman-teman. Selain bahan baku dalam produksi, kita juga butuh komponen pendukung. Komponen pendukung, walaupun itu mesin itu gak terlalu penting ya. Biasanya dalam produksi ya, kalau sekarang ya mungkin bisa dikatakan penting karena juga kita masuk di era modern, teman-teman ya. Alat yang penting itu alat. Jadi dalam produksi nggak mungkin kita nggak pakai alat, teman-teman. Pasti kita pakai alat. Kita pasti pakai bantuan yang namanya alat. Jadi kita harus bisa merawat alat-alat tersebut. Agar apa? Agar alat-alat tersebut itu bisa kita pakai terus-menerus. Jadi kita tidak istilahnya tuh pemborosan. Kita baru pakai kita buang, udah rusak itu, kalau kita nggak rawat kita cepat rusak, teman-teman. Maka ya kita harus merawatnya dengan baik gitu, teman-teman. Kita pelihara dengan baik gitu loh, jangan sampai kita rugi karena kerusakan alat dan kerusakan mesin dan lain sebagainya. Untuk komponen pendukung, untuk ruang lingkup yang selanjutnya mengenai pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu, pengendalian kualitas, kita melihat apakah hasil produksi kita itu sesuai dengan target dari kita sendiri, target dari konsumen, kepuasan konsumen, apakah sesuai dengan pasar, sesuai dengan yang diinginkan konsumen gitu, teman-teman. Jadi haruslah butuh pengelolaan dari mutu dan kualitas agar produk kita juga bisa bersaing di pasar. Jangan sampai produk kita kalah saing gitu, teman-teman. Untuk materi yang untuk ruang lingkup selanjutnya, mohon maaf, untuk ruang lingkup yang selanjutnya jadi pengendalian tenaga kerja. Ya, ini yang paling penting, teman-teman, sebenarnya. Selain dari bahan baku, selain dari alat, selain dari kualitas, tenaga kerja itu yang paling penting. Karena apa? Karena semua yang mengelola, semua yang memanage dari bahan baku, dari alat, dari kualitas, itu ya salah satunya ini dari tenaga kerja ini. Fokus utama suatu perusahaan harusnya adalah dari tenaga kerja. Karena walaupun secanggih apapun alat, secanggih apapun mesin, itu pasti butuh tenaga kerja, pasti butuh sumber daya manusia untuk mengelola, menjalankan mesin tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia ya tidak bisa dikelola dengan baik. Maka dari itu tenaga kerja sangatlah dibutuhkan dalam suatu produksi. Itu, teman-teman. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai prinsip-prinsip dari manajemen produksi. Jadi pada kesempatan kali ini juga saya sebutkan 5, teman-teman, untuk prinsip-prinsip dari manajemen produksi. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua itu pengendalian kualitas, yang ketiga ada pengendalian biaya, teman-teman. Terus yang keempat ada pengendalian persediaan, dan yang kelima itu mengenai peningkatan efisien. Jadi kita bahas satu persatu. Pembagian kerja. Jadi dalam suatu perusahaan pasti banyak tenaga kerja. Untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan produksi, ya kita harus membagi beberapa ke dalam bagian kerja gitu, teman-teman. Jadi pilihlah orang yang sesuai dengan bidangnya, keterampilannya itu di mana dia.
misalkan terampilnya di bidang produksi apa gitu kan teman-teman. Jadi haruslah sesuai bidangnya. Jadi pembagian kerja itu menjadikan kerja itu lebih efisien gitu teman-teman. Kerja itu lebih efisien, kerja itu lebih cepat, dan juga lebih maksimal nantinya hasilnya gitu teman-teman. Untuk yang kedua mengenai pengendalian kualitas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kualitas itu sangatlah penting. Kualitas itu sangat penting karena apa? Kualitas produk kita itu harus bisa bersaing di pasar. Kualitas produk itu harus bisa bersaing di pasar. Harus sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa membuat konsumen itu puas dengan produk yang kita buat. Jadi pengendalian kualitas itu sangatlah penting. Untuk yang ketiga mengenai pengendalian biaya teman-teman. Pengendalian biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan dalam suatu produksi itu harus kita kelola dengan baik. Kita kelola dengan baik. Jangan sampai seperti yang saya sebutkan tadi, jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita itu boros gitu teman-teman. Biaya itu harus kita sesuaikan dengan produksi apa yang kita lakukan gitu. Biaya produksi harus juga sesuai dengan biaya jual kita nantinya. Jangan sampai biaya produksi itu besar, terlalu besar. Kan kita kalau dalam prinsip ekonomi kan kita buat modal yang sekecil-kecilnya dan cari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi pengendalian biaya itu sangat penting dalam suatu manajemen produksi. Untuk yang keempat yakni mengenai pengendalian persediaan. Ya, saya bahas lagi ini pengendalian persediaan ini. Karena emang sangat penting persediaan ini, persediaan bahan baku terutama. Ya, karena kalau tanpa bahan baku mungkin suatu perusahaan tidak bisa melakukan produksi. Bahkan bukan mungkin lagi, ya tidak bisa karena ya nggak ada bahan yang diolah, bahan yang diproduksi. Terus apa yang diproduksi, angin kah? Ya nggak mungkin gitu kan. Untuk yang kelima mengenai peningkatan efisien. Jadi peningkatan efisien ini salah satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena suatu perusahaan pasti butuh suatu pengembangan. Nggak monoton di tingkat-tingkat itu aja. Pasti harus suatu perusahaan itu pasti suatu saat pasti butuh peningkatan kualitas, peningkatan efisien. Produk-produk itu juga harus ditingkatkan lah. Terus apa yang harus dilakukan? Ya kita harus mengendalikan produktivitas kita dengan baik. Ya tadi yang saya sebutkan itu tadi dikendalikan dengan baik. Setelah itu juga keterampilan dari tenaga kerja itu yang juga harus dinaikkan karena sumber daya manusia itu juga paling penting. Maka untuk meningkatkan efisien juga haruslah dibarengi dengan peningkatan kualitas dari tenaga kerja atau sumber daya manusia dari suatu perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Untuk materi pembahasan yang keempat yakni mengenai faktor-faktor daripada manajemen produksi. Jadi kali ini saya sebutkan 3 teman-teman faktor-faktornya. Faktor ini sangat berpengaruh, yang paling mempengaruhi dari proses produksi. Jadi harus kita manage dengan baik gitu, teman-teman ya. Untuk faktor yang pertama itu ada faktor sumber daya, faktor alam. Lah itu ada faktor tenaga kerja, ya tenaga kerja lagi. Terus ada faktor modal teman-teman, faktor modal. Langsung kita uraikan satu persatu. Kenapa ketiga faktor tersebut saya katakan paling berpengaruh kepada terhadap proses produksi. Yang pertama adalah faktor alam atau faktor sumber daya ya teman. Kenapa saya bilang kok faktor alam saya dulukan? Ya karena memang pada dasarnya semua apa yang kita produksi, bahan-bahannya itu kan semua dari alam teman-teman, sumber daya alam gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Untuk apa ya? Untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kesejahteraan masyarakat.
untuk kepuasan konsumen gitu teman-teman. Tapi ya perlu kita kita lakukan adalah dalam melakukan produksi ya kalau bisa menggunakan sumber daya alam itu sesuai, atau kalau bisa itu gimana ya teman-teman, sebutuhnya aja gitu. Sulit mau bicara apa, sebutuhnya aja, sesuai kebutuhan. Jadi biar semua itu bisa merasakan gitu teman-teman, karena ya melihat kondisi saat ini sumber daya alam semakin hari semakin kan banyak orang membutuhkan, takutnya nanti sumber daya alam habis langka. Dan sebenarnya sumber daya alam nggak akan pernah habis, ya tergantung sumber daya alam bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui itu teman-teman. Tapi memang kalau saya katakan sumber daya alam itu menjadi faktor yang paling mempengaruhi, karena bahan-bahan utamanya itu kan produksi itu dari sumber daya alam. Untuk yang kedua dari faktor-faktor yang mengaruhi manajemen produksi, ya ini faktor tenaga kerja. Ya, faktor tenaga kerja, lagi tenaga kerja teman-teman. Kenapa kok bahas tenaga kerja terus? Ya karena memang dalam manajemen produksi dibutuhkan manusia teman-teman, tenaga kerja. Tanpa adanya manusia, siapa lagi yang mengelola, siapa lagi yang mengorganisasikan? Ya pasti butuhlah suatu sumber daya manusia gitu teman-teman. Ya ini memang faktor terpenting dalam suatu perusahaan dalam manajemen produksi, agar produksi kita itu tahu arahnya itu kemana. Nanti ya yang ngelola semuanya kan manusia, yang ngelola produksi kita itu seperti apa, itu kan tenaga kerja yang mengelola. Sumber daya alam, sumber daya manusia, maaf. Jadi memang faktor tenaga kerja itu sangat penting, harus itu. Jadi harus kita kelola dengan baik. Mungkin kita dengan bisa mengembangkan keterampilan tenaga kerja seperti yang saya sebutkan tadi. Agar apa? Agar produk yang kita hasilkan itu juga bisa baik sesuai yang kita inginkan. Untuk faktor yang ketiga, yakni faktor modal teman-teman. Nah ini faktor yang sangat berpengaruh bagi manajemen produksi. Kenapa? Tanpa adanya modal ya mungkin suatu perusahaan juga tidak akan bisa melakukan suatu produksi, karena modal itu ya modal, ya namanya modal. Kita pasti melakukan produksi itu butuh namanya modal teman-teman. Nah, tanpa modal ya kita nggak bisa produksi. Tapi saran saya, kalau menurut Islam ya teman-teman, menurut Islam kan modal itu harus yang harus halalan thayyiban teman-teman. Karena apa? Karena kalau modal yang kita ambil dari modal yang halal, modal yang kita dapat dari hal yang baik, dari hal yang halal, pasti insya Allah uh, hasil produksi yang kita uh, hasil produksi yang kita hasilkan juga insya Allah juga akan menjadi yang terbaik gitu teman-teman. Jadi yang berkah itulah, berkah dunia akhirat teman-teman, seperti itu. Masuk pembahasan yang terakhir teman-teman, ya sudah masuk pembahasan terakhir, alhamdulillah. Ini kita bahas materi yang terakhir, ya ini fungsi dari manajemen produksi. Kenapa sih harus dilakukan manajemen produksi, fungsinya itu apa gitu kan teman-teman, pasti banyak yang tanya gitu. Jadi fungsi dari manajemen produksi itu ada 4 teman-teman sebenarnya. Ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, setelah itu ada fungsi dari pengarahan, dan juga fungsi pengawasan. Manajemen produksi itu seperti itu. Kita uraikan satu persatu teman-teman. Untuk fungsi perencanaan, jadi seperti yang kita awal bahas tadi, perencanaan ya. Jadi manajemen produksi itu menjadi hal yang bisa kita buat untuk merencanakan produksi kita atau seperti apa rencananya kita memproduksi hal seperti apa gitu teman-teman, ya seperti yang kita sudah bahas di awal tadi ya teman-teman. Untuk yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Jadi pengorganisasian itu adalah pengelompokan teman-teman. Ini dengan manajemen produksi kita bisa mengelompokkan
produksi kita itu dikelompokkan satu persatu lah intinya, uh, baik itu mengenai biaya, pengelompokan uh, bahan yang dibutuhkan, dan juga pengelompokan tenaga kerja itu harus diorganisir dengan baik, harus dikelola dengan baik gitu. Dengan manajemen produksi ini kita diharapkan bisa dikelola dengan baik, tenaga kerja bekerja sesuai bidang yang sumber daya orang tersebut mampu gitu teman-teman. Untuk fungsi yang ketiga ada fungsi pengarahan. Manajemen produksi sangatlah berperan penting dalam mengarahkan arah dari produksi kita seperti yang dikatakan dalam fungsi perencanaan tadi. Di arah produksi kita mau kemana nih, target produksi kita itu seperti apa, kita produksi seberapa banyak gitu ya teman-teman. Terus nantinya setelah kita produksi itu pasar kita kemana gitu teman-teman ya. Jadi memang diperlukan sekali mengenai manajemen produksi ini untuk fungsi pengarahan gitu teman-teman. Fungsi yang terakhir yakni mengenai fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan itu fungsi yang untuk menilai bagaimana sih hasil dari produksi kita tadi, menilai seberapa bagus lah, mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang salah dari produksi kita. Jadi manajemen produksi itu seperti itu teman-teman, bisa menjadi bahan untuk alat untuk mengevaluasi lah dari hasil dari produksi kita. Jadi teman-teman, jadi seperti itu teman-teman, pembahasan materi yang bisa kita bahas pada kali ini mengenai manajemen produksi teman-teman ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu perusahaan itu memang harus ada manajemen produksi, karena memang sangat mempengaruhi terhadap suatu perusahaan, karena ya arah produksi ya kalau nggak dikelola dengan baik ya bakal hancur teman-teman, seperti itu. Jadi memang haruslah ada suatu manajemen produksi teman-teman. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kita bahas pada kali ini. Untuk mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, ada kekurangan materi yang telah saya sampaikan, itu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian saja, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena satu like dari kalian itu bisa mensupport saya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.